Thank you. Santai. Udah sore hari Minggu nih. Thank you for having me, Pastor Hanani, ya, untuk undang saya datang ke Gorontalo untuk bisa sharing dengan kalian, gereja yang saya rasa sangat diberkati Tuhan. Makin saya diperhatikan, semua yang ada di gereja ini sama seperti gereja besar di kota-kota yang lain yang saya pernah datangi. Dan in fact, sometimes or a lot of them is better. So kalian boleh bangga, mungkin kalian tidak datang tiap minggu, tidak merasakan apa spesialnya gereja ini, berapa banyak yang telah Bapak Hanani put into this church, you know, all the lighting, all the sound system, all the camera, all the screen, semua suara pengendap. You know, there's a lot of effort put into it, and we need to honor, Pastor Hanani and Lichen for, you know, putting up this church so nicely. Do you agree with me? Ya, mari kita berikan hormat pada mereka. Ya, so as I said just now, untung saya datang sebelum Bapak siapa? Bambang Yudo, ya. Karena dia punya titelnya banyak, profesor, dokter, ini, itu. Sedangkan tadi pagi saya cuma lulusan SMP toh. Jadi untung saya pagian datang. Kalau saya datang setelah habis dia mungkin nggak ada yang mau dengar saya ngomong lagi. Karena saya cuma lulusan SMP doang, nggak ada titelnya sama sekali. Titel saya cuma Tuhan Raja kita. God is my Savior. That's my title. Ya. And seperti saya bilang, waktu saya how many of you were here last night? Yang berapa yang semalam ada di sini? Ya, some of you, ya, okay. Then I better repeat again. Some of them you not here. Jadi saya bilang, waktu saya lahir Jakarta, umur 12 saya dikirim ke Singapura, sekolah di Singapura. Tapi baru sampai SMP, tiba-tiba usaha bapak saya mengalami kerugian besar, bangkrut. Terus itu saya tidak punya uang untuk sekolah lagi, dan saya harus pinjam uang dengan temannya, teman usahanya, untuk meneruskan. Paling sedikit saya punya satu ijazah gitu. Maksudnya kalau ijazah SMP kan nggak cukup, nggak lucu gitu. Ke Singapura kok cuma sampai SMP doang. Jadi saya bilang, udah saya bantu juga. Saya paksa untuk malu-malu pun nggak apa-apa. Saya pinjam uang untuk sekolah 1 tahun, dapatkan diploma cost accounting. Terus setelah itu umur 18 saya selesai itu, saya ditawarin kerjaan untuk kerja di Papua New Guinea. Dan saya kerja di sana untuk 10 tahun untuk ipar saya. Karena kemudian saya menikahi adiknya yang terkecil, yang memang saya udah pacaran dengan dia waktu masih di Singapura. Ya, jadi cerita saya tuh memang semuanya muda. Pacaran umur 14 tahun, 8 tahun, umur 22 saya menikah dengan istri saya. Punya anak 4, dan saya punya gambarnya ada, my family photo. So I have 4 children, 4 anak, 2 perempuan, 2 laki. 30, 29, 26, 22, dan saya mempunyai cucu 2 anak perempuan. So I'm very blessed. Karena seringkali orang tidak tanya, lu punya berapa duit? Seringkali tanya, lu punya anak berapa? Jadi kalau saya bilang, punya 4 anak, bangga. Sekarang lebih bangga lagi, saya bilang, saya punya 2 cucu. Wah, itu tarafnya kalau di luar negeri. Kalau di Jakarta mungkin banyak, kalau di luar negeri jarang sekali. Yang punya 4 anak, punya 2 cucu itu susah dicari. Jadi saya selalu bangga, kasih tanya gitu. So I'm very blessed. For then I work for 10 tahun untuk perusahaan ipar saya. Kemudian setelah itu Tuhan memberikan saya hikmat untuk memulai perusahaan saya sendiri. Dan itu saya harus berterima kasih kepada istri saya. Karena istri saya yang begitu kuat untuk mendorong saya untuk memulai satu perusahaan itu. Karena kalau tidak saya terlalu santai. So having a good wife, punya istri yang baik itu penting sekali. Itulah kesuksesan semua anak laki di belakangnya juga adalah istrinya yang baik itu. Do you all agree? The ladies should agree. So, ya, berkat karena istri saya mendorong, akhirnya kita mulai satu perusahaan baru, dipanggilnya Super Value Stores Limited. Mula-mula dikasih nama Super Value Store, saya nggak puas, saya bilang saya minta tambah S-nya.
Memang mulai dengan 1 toko tahun 86. Setelah itu hari ini kita sudah punya 18 toko. Dan tahun ini kita akan buka lagi 2 toko yang terbaru. Jadi menjadi 20 toko sebelum akhir tahun ini. Dan puji Tuhan, karena saya mulai dengan suami istri, 5 pegawai, dan hari ini kita sudah mempunyai 2.700 pegawai. Mungkin tahun depan kita bisa sampai 3.500 menurut prediksinya. Saya punya CEO bilang kita akan bertambah terus katanya. Either ke 3.500 atau 3.700 akhir tahun ini. Saya diamin aja, asal yang penting neracanya bagus. Dia mau pakai berapa orang, saya makin bahagia, karena kita makin bisa membagi hidup ke begitu banyak orang. Untuk kita bisa memberikan makan kepada 2.700 keluarga, itu satu kebanggaan besar. Bukan kita satu orang saja yang makan, tapi begitu banyak orang yang turut dalam perusahaan kita. It's God's pride. Ya, itu kemuliaan yang kita harus berikan kepada Tuhan. Amen. Oke, sebelum saya terlalu panjang cerita, nanti sampai malam juga nggak habis kalau saya mau cerita. Karena banyak kesaksian-kesaksian yang saya ngalamin. Hidup saya dengan Tuhan itu sangat indah, dan seharusnya sekalian juga sama. Semua orang Kristen harus mencicipi hidup yang begitu indah dengan pengalaman kalian dengan Tuhan. You got to experience God. Harus mengalami Tuhan itu, karena dia begitu indah. Ya. Tapi yang penting adalah juga karena kita punya sikap hati kita, kesediaan kita, ketaatan kita, yang bisa membuat Tuhan lebih dekat lagi kepada kita. Oh, that's my family photo. Alright, so that's my 2 granddaughters. Right, ini foto yang terbaru, baru akhir tahun. Kemarin Chinese New Year kita take this photo because all of them are back in Jakarta. 4 anak saya semua di 4 negara. 1 di Australia, 1 di Singapura, 1 di Papua New Guinea, 1 di Jakarta. Jadi untuk ngumpul kayak gitu jarang-jarang. Kemarin Chinese New Year kita ngumpul karena anak saya yang ketiga itu anak laki proposal ke girlfriendnya. Jadi dia akan menikah akhir tahun ini. So they all come back for that occasion. Anyway, the message, jangan salah mengelola. Ya, jangan salah mengelola. Mari kita berdoa dulu. Ya, Tuhan terima kasih. Kiranya pada malam hari ini Engkau menyatukan kami semua di tempat ini. Bukan hanya kebenaran Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai maksud yang tertentu bagi kami satu persatu. Engkau akan mengirimkan makna dan mana yang hebat dari surga yang segar untuk kami semua satu persatu ya Tuhan. Karena kami datang dengan keperluan yang berbeda-beda. Dan kami transparan di muka-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang tahu apa keperluan kami. Dan semua yang akan kami pelajari malam ini hanya dari-Mu saja ya Tuhan. Karena ini adalah pertemuan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada hati kami masing-masing. Kalau kami letih ya Tuhan, berikan kami tenaga yang baru sore ini untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Ya, kuping kita supaya disentuh untuk bisa mendengar, mata kita bisa disentuh supaya bisa melihat dengan jelas firman-Mu ini ya Tuhan. Karena semua tema-tema yang akan saya sharing itu akan begitu penting bagi hidup kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan katakan amin. Ya. Jadi ada 10 alasan mengapa Tuhan ingin Anda makmur. Ya. Nah, kita baca di Yosua 1 ayat 8. Ya. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Yang kitab Taurat ini maksudnya Alkitab kita. Ya. Dan but you shall tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita disuruh untuk meditate, ya, renungkan Alkitab ini, firman-firmannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, so we need to observe it. Kita harus perhatikan, ya. Sebab dengan demikian perjalananmu, ya, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahasa Inggrisnya prosperous and good success. Jadi sebenarnya untuk kita berhasil dan beruntung tidak susah. Betul tidak? Kalau kita baca Alkitab ini, dia bilang kita cuma harus memperhatikannya, ya, mentaatinya tiap hari, siang dan malam kalau bisa, ya. Dan setelah itu berhasil dan beruntung itu sudah resikonya, konsekuensinya.
yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kenapa kita susah sekali kan ya? Enggak segampang yang kita lihat ini. Ya. Nah, kata berhasil di dalam kamus itu berarti kelimpahan dan kelimpahan materi dan keuangan. Ya, so we have abundance, more than enough. Jadi kalau kita bilang kita berhasil, tapi kalau kita berikan perpuluhan, akhirnya duitnya udah nggak ada lagi, itu bukan berhasil. Ya, setelah kita memberi perpuluhan, persembahan, kita masih banyak lagi bisa membantu orang lain. Nah, itu baru kita bilang berhasil. Nah, good success atau beruntung di dalam kamus itu berarti kekayaan, kehormatan, dan pengaruh. Jadi banyak orang kaya di dunia ini, banyak orang kaya di Indonesia, tapi belum tentu kita mau dengar suaranya. Gitu lah. Belum tentu kita mau dengar nasihatnya. Ya, mungkin cara dagangnya salah, mungkin cara dagangnya lain dengan kita orang Kristen. Tapi kalau kita bisa kaya dan kita dihormati, dan kita bisa mempengaruhi hati-hati dan keluarga orang, itu sangat penting. Itu baru kita bilang good success. Itu baru kita bilang bahasa Indonesianya beruntung. Ya. Nah, seringkali ayat ini saya sambungkan dengan 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 kita berdoa semoga saudara sehat-sehat dan semuanya baik-baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, makanya kalian, it's good that, tiap kali kalian bisa mempertambah pengetahuan kalian. Baca Alkitab, ya, ini saya suka nih, Indonesia dan Inggris. Jadi kalau baca Alkitab, kalian baca ke Inggrisnya, walaupun kalian nggak bisa belajar, because bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas daripada yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, di sini di bahasa Inggris dikatakan dia mau kita prosper dan healthy, tapi sebelumnya kita harus jiwa kita, our soul has to prosper. Jadi jiwa kita harus dikayakan dulu. Jadi prosper di bahasa Inggrisnya itu prosperous seperti tadi saya bilang, ya, berhasil, gitu. Nah, kalau misalnya pikiran kita masih miskin, seperti tadi saya bilang, kalau kita cuma tiap hari pikiran kita masih seperti aji mumpung, nanti kalau habis ini khotbah mungkin ada orang yang beliin kita makan malam, ada yang undang kita, nanti ada yang kasih kita ini minggu depan, mungkin aku diberikan ini, kalau ulang tahun nanti dapat hadiah yang banyak. Itu ngarep supaya kita bisa diberi orang terus. Nah, mindset yang seperti itu kita bilang mindset yang miskin. Tapi kalau mindset kita yang pikiran kita yang kaya, kita selalu mikir, habis gereja ini kita mau doang makan siapa aja, saya mau ajak mana, bilang. Tadi pagi saya bilang sama, tadi siang saya bilang sama, saya biasa kalau khotbah sekali saya ajak semua satu gereja, saya ajak makan. Ya, nggak tanggung-tanggung sampai orang nangis-nangis. Ya, di Bandung terjadi, di cabang-cabang saya sering kali saya kerjakan begitu. Mereka gereja sampai nangis-nangis. Ada karena pegawai saya di Papua New Guinea belum pernah makan masuk ke restoran Chinese atau restoran yang bagus. Ya. Dan orang restoran pun kadang-kadang menolak mereka karena bau kotor toh. Orang Papua New Guinea, orang lokalnya. Tapi waktu mereka saya ajak masuk ke restoran yang terbaik di kota itu, wah mereka makan sampai nangis. Jadi sifat kita harus dikayakan di mana kita tiap hari bisa mencoba untuk memberkati siapapun yang di dekat-dekat kita. Ya, Roh Kudus tadi udah berbicara untuk saya memberkati seseorang di gereja ini. Oke. Nah, tiap hari itu pasti ada. Asal kita mau peka dan kita punya pikiran dikayakan dulu. Jangan cuma ngarepin kita mendapat siapa mau kasih saya, siapa mau kasih saya. No. Itu sangat penting. Nah, kita sambung lagi di Efesus 3 ayat 20. Ya, Efesus 3 ayat 20 mengatakan bahwa kalau hanya ya dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Bahasa Inggrisnya lebih komplit lagi. If only you can think, imagine, bayangkan, or ask atau meminta, ya, God can do exceedingly, jadi lebih banyak lagi, abundantly, above, di atas semua yang kalian minta atau bayangkan atau kalian pikirkan. Nah, jadi kalau kita lihat Yosua 1, kita disuruh cuman apa? Meditate, observe, perhatikan ini siang malam. Kedua, kita bilang kita rubah pikiran kita supaya kita kaya. Jangan sebelum kita, mungkin kita belum kaya hari ini, tapi kalau kalian sudah jadi Kristen, kamu tidak akan miskin selamanya.
Saya waktu pertama kali kenal Tuhan waktu umur 18 itu saya miskin sekali, nggak punya, seperti saya bilang, sekolah pun nggak punya uang. Ya. Tapi setelah saya percaya pada Tuhan, saya jalankan perintah-perintah Tuhan, saya kayaknya cepat sekali. Tapi pikiran ini harus diperkaya dulu. Ya. Dan setelah itu kalian mulai berpikir, kalian mulai bayangkan, kalian mulai mimpikan kamu mau jadi apa, mau memberikan siapa itu, Tuhan nanti yang salurin. The minute kamu pikir di dalam otak kalian, nanti salurannya sudah datang. Tapi untuk hati yang benar ya. Jadi semua itu bukan dengan ada agenda-agenda yang tertentu. Kita jangan memberi sesuatu karena kita mau cari dari dia, Kang tahu apa gitu. Jangan. Kita memang memberikannya dengan tulus. Memang kita mau memberikan begitu aja. Tidak mengharapkan balasan atau apa segala. Nah, kita di muka Tuhan tidak bisa ngebohong. Ya, di depan orang-orang, di depan pendeta kamu mungkin masih bisa bohong. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kita tuh terbuka, transparan sekali. Nah, makanya kalau hati kita memang baik, Tuhan akan berkati kita. Tidak ada optionnya lagi untuk Tuhan. Ya, jadi kamu mulai berpikir yang baik saja, Tuhan langsung nih disodorin. Nih uangnya, ini untuk mengerjakannya. Amen. Gampang ya. Oke, yang bikin susah kita adalah, jadi malam ini kita bantu saya untuk berkhotbah. Ya, kalau kalian setuju, amin. Bantu saya biar saya berseru lagi maksudnya. Kalau kalian seru, saya makin seru khotbahnya. Nanti kesaksian makin banyak. Nanti kalau kalian nggak seru, saya kesaksiannya setengah doang. Tadi pagi full, semua keluar kesaksian yang diperlukan tadi pagi. Benar-benar. Mungkin saya nggak pernah dapat waktu segitu banyak biasanya. Ya, jadi tadi pagi saya dapat waktu yang penuh. Jadi semua saya keluarkan, ilmu-ilmu saya, rahasia saya, semua saya keluarkan. Jadi terserah kalian, ya, oke. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 18, ya. Di situ dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, dimerahkan karena itu sangat penting dalam ayat itu, yang paling penting di situnya. Ya, setelah itu memang untuk dengan maksud meneguhkan perjanjian, ya, to keep his covenant, ya, perjanjian itu covenant. Memperoleh kekayaan dengan kekuatan. Jadi tadi pagi saya bilang kuncinya untuk kaya tidak ada yang gampang, yaitu satu-satunya. Nah, maksudnya tidak susah juga dan tidak gampang. Satu-satu cuman hanya kita harus memakai kita punya kekuatan. Jadi nggak pernah di dalam Alkitab bahwa duit akan turun dari langit, itu nggak pernah. Ya, satu-satunya kita harus rajin, maksudnya. Kita harus pakai kekuatan kita. Kita diberikan kekuatan, dikasih makan tiap hari, itu hanya untuk mempunyai kekuatan supaya kita terus mengerja, melayani, ya. Dan setelah itu otomatis pasti datang kekayaan. Banyak di Alkitab kalian mengatakan kalau kalian malas, kalian pasti nggak bakalan maju, ya. Semuanya ada di dalam Alkitab. Makanya siang malam kalian bacakan ayat-ayat yang penting, yang jelek juga kita baca, ya, untuk kita tahu, ya. Karena semuanya itu rumus kita, hidup kita itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kalian beli mobil atau beli handphone yang paling baru atau apa, itu semua kan ada manual booknya tuh, ada cara apa namanya, buku, ya. Di situ kan diajarin gimana untuk pakai telepon itu, gimana untuk pencet ini, pencet itu. Tapi seringkali kita sok-sokan kita beli handphone yang gitu keren, apa segala. Tapi kita nggak pernah baca buku manualnya. Dan seringkali kita cuma bisa pakai untuk telepon doang, yang lainnya nggak bisa. Betul nggak? Saya juga begitu. Setengah dari fungsi itu saya masih nggak ngerti. Padahal telepon yang saya beli itu canggih sekali katanya, dikasih hadiah sama anak saya. Saya nggak pernah beli, setiap kali dapat hadiah, ya. Tapi setengah dari fungsi telepon itu saya belum belajar. Tiap kali saya mau pakai, saya tanya anak saya, kalau nggak saya baca bukunya lagi. Nah, sama dengan hidup kita. Sebenarnya kita jarang memakai kita punya manual ini. Seringkali kita nggak tahu fungsi kita berapa hebatnya. Sama dengan handphone, kamera, mobil, semua yang kita beli, ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ini dengan sangat amat mendalam, ya, that will give you different. Saya miskin. Tiap hari saya datang ke gereja, tiap minggu saya belajar satu kata saja dari pendeta Pastor Kong, karena dia memang keahliannya mengajar. Ya, jadi banyak pendeta, ada yang healing ministry, ada yang revival, ada yang
menang jiwa atau apa. Tapi Pastor Kong salah satu yang kita identify adalah mengajar. So, tiap minggu saya belajar satu kata, saya masukkan dalam perusahaan saya, dalam hidup saya berubah. Dulu saya jelek sekali sifatnya, nakal sekali, tapi firman itu merubah saya semuanya. Amin. Nah, dengan cepat saya mau memberikan 10 alasan mengapa Tuhan ingin Anda makmur. Jadi 10 alasan ini yang akan kita pakai dalam pola pikiran baru kita. Kalau kita hari ini dapat 1 juta, kalau hari ini kita dapat 10 juta, kalau akhir bulan ini kita dapat 100 juta, apa yang kita pakai dengan uang itu? Ya, apa kita pakai dulu? Apa kita langsung beli mobil dulu, kita beli berlian dulu, kita beli pakaian yang bagus, atau kita beli rumah dulu, atau kita apakan duit itu? Gitu. Nah, ini alasannya yang dari melalui Alkitab. Semuanya ada di Alkitab, semua ada ayatnya. Jadi saya nggak ngebohong sama kamu. Kalau saya khotbah, kamu tanya Alkitabnya di mana? Nah, saya pasti buktikan ada di ayatnya. Ya, nomor 1, Tuhan ingin Anda makmur karena itu adalah sifatnya. Kalian boleh baca di Kejadian 17 ayat 1. Ya. Nah, namanya saja adalah El Shaddai. Ya. Jadi Tuhan yang lebih dari cukup. Tadi pagi waktu kita baru baca ini, mati lampu. Ya, setan udah takut karena firman-Nya itu sangat hebat. Setan udah takut. Ya, saya sambil baca di situ gelap-gelap, saya tengking terus. Nyampu balik lagi, ya. Dia adalah Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan yang menyediakan. Ya, Jehovah Jireh, He is our provider. Nah, jadi itu dalam firman-Nya, dalam namanya, juga dalam sifatnya Tuhan. Jadi meskipun benar bahwa uang itu bukan segala sesuatu dalam hidup kita, tapi tidak bisa kita mengabaikan bahwa Tuhan kita itu sebenarnya kaya. Dia tidak miskin dan dia juga tidak pelit. Amin. Ya. Nah, nanti kita pelajarin satu persatu. Nomor 2, Tuhan ingin Anda makmur supaya Dia bisa meneguhkan perjanjiannya di bumi ini. Seperti tadi kita baca di Ulangan 8:18. Ya, kita diberikan kekuatan untuk kaya. Setelah itu apa? Untuk meneguhkan, mengikrarkan janjinya itu, covenant. Ya. Supaya kita bisa membiayai pengabaran Injil ke seluruh dunia. Itu salah satu arti katanya. Ya. Jadi kalau kita mendapat uang, kita harus ada dengar suara apa enggak? Ada kabar apa enggak dari Pastor Hanani atau gereja yang lain atau apa yang untuk minta bantuan kita untuk pengabaran Injil? Kalau iya, langsung aku mau ikut bagian dong, gitu. Ya. Nomor 3, Tuhan ingin Anda makmur supaya bisa memberikan kepada gerejanya. Ya, kita baca di Malaki 3 ayat 10, kalian baca sendiri dah. Ya, gereja adalah agennya Tuhan untuk mempengaruhi dunia ini. Jadi kalian tuh semua agen Tuhan. Ya, saya suka sekali jadi agen karena saya sangat makmur hari ini karena saya pegang agen di Papua New Guinea untuk Indofood, Indomie, Indomilk, Bimoli, ABC baterai, ABC orang tua, Wings punya produk, semua Soclean, apa semua saya pegang. Semua merek yang terbesar di Indonesia, Mayora, apa segala, itu saya jadi agennya. Dan dari agen waktu saya mula-mula ambil agen-agen itu, saya diketawain orang di Papua New Guinea, sok-sokan lu pakai agen katanya. Kita semua juga bisa beli di pasaran. Ya betul. Tapi hari ini mereka ngelihat saya itu sampai ngiler. Karena semua agen itu memberikan saya keuntungan yang begitu besar, yang membuat perusahaan kita hari ini jadi besar sekali. Dari 5 orang tadi kalian dengar, hari ini 2.700 orang. Dan seperti saya bilang, satu produk bakmi aja dari pagi, Indomie aja, saya jual sekitar 80 juta paket satu tahunnya. Jadi satu bulan saya beli dari Indofood kira-kira 50 kontainer high cube yang besar, yang 40 feet, yang tinggi. Tiap bulan. Jadi satu bakmi aja bisa memberikan saya keuntungan hampir 20 juta. Uang Papua New Guinea kira-kira 10 juta dolar. Satu bakmi aja tok. Jangan kita bilang merek-merek yang lain. Itu satu saja udah memberikan gitu. Ya. Nah, kalau kalian jadi agen juga, kalau kalian suka jadi agen, ini yang lebih agung lagi, agennya Tuhan. Halo, jangan bengong dong. Ya, nyambung nggak? Agen Tuhan, agen.
Ya, kita agen produk aja sudah sangat diberkati. Apalagi kalian bayangin kalau kalian jadi agennya Tuhan. Ya. Amen. Satu kebanggaan yang besar. Saya bisa hari ini melepaskan banyak rahasia kebersamaan saya tadi pagi itu. Saya sangat enak, saya merasa senang, bahagia, bukan main. Lebih bahagia daripada menang lotre. Benar ini. Setiap saya membagikan, saya impartasikan apa yang telah saya belajar atau saya telah diberkati oleh Tuhan, itu saya sangat berasa lega sekali. It's my victory every day. Ya. To keep Satan away from us. Amen. Nah, 4, Tuhan ingin Anda makmur untuk mencegah setan mengendalikan uang. Ya, Malaikat 3 ayat 11. Ya, setiap rupiah yang dimiliki setan akan dia pakai untuk membuat seorang diikatnya. Jadi kalian jangan sampai masuk ke dalam bondage. Ya, seringkali kita kaya tapi kita masuk dalam satu kurungan, dipanggilnya bondage bahasa Inggrisnya. Diikat oleh setan. Ya, dulu saya suka diikat karena saya tidak jujur dagangnya. Ya. Nah, waktu tahun 2098 saya sudah dagang kira-kira 10 tahun. 88 saya pergi Papua New Guinea. Dan saya mulaikan perusahaan sudah 10 tahun. 98 saya diundang, saya mengundang satu pastor namanya Pastor Indri Gautama yang sangat galaknya bukan main. Ya, tapi malam pertama saya langsung disetut oleh dia punya firman. Ya, kita fellowship, dia bilang, siapa yang banyak orang Kristen dagang pakai 2 buku katanya. Saya bilang saya ini 2 buku, saya orang Kristen tapi saya pakai 2 buku, satu untuk istri saya dan saya melihat, satu untuk pemerintah melihat. Berarti yang pemerintah punya, yang bayar pajak punya, yang saya sama istri saya punya yang untungnya banyak. Jadi ada 2 buku. Ya, nah saya langsung maju ke depan, saya bilang sorry Bu, saya yang kamu ngomong, kamu doain dah. Saya bilang saya mau bertobat, saya bilang saya mau bayar kembali semua pajak-pajak yang saya colong 10 tahun ini. Saya juga tidak tahu kenapa hari ini saya masih heran, ya, kenapa saya bisa berbuat itu, padahal waktu itu saya bukan lagi miskin, bukan lagi susah, tapi saya lagi maju, lagi makmur. Saya masih muda, masih sombong, karena masih muda udah sukses sekali, dari nggak ada duit udah sukses. Nah, kenapa kita mau cari Tuhan? Kenapa kita mesti melakukan itu? Seringkali orang datang cari Tuhan karena lagi susah. Tapi I thank God karena saya datang ke Tuhan bukan waktu saya lagi susah. Jadi kalau kalian bukan lagi susah hari ini, dan kalian kenal Tuhan dan kalian pelajari apa yang saya sharing hari ini, man, you're going to fly. Ya. Nah, saya minta terus begitu didoain, dia pulang, saya melayani semua berapa kota cabang kita. Dia pulang, saya datang ke kantor, saya bilang sama CEO saya, ya, dia itu seorang Katolik, orang Indonesia. Saya bilang saya mau kembalikan semua 10 tahun pajak yang saya colong. Dia kaget. Itu besar sekali katanya. Saya bilang coba hitung berapa. Dia bilang kira-kira $1,5 juta US. Karena uang kita lebih besar daripada US dollar waktu itu. Terus dia bilang nanti cara pajak itu boleh balik 7 tahun. 7 tahun bisa diperiksa kembali. Kenapa tiba-tiba tahun ini untungnya begitu banyak? Sedangkan sebelumnya baru 100-200 ribu. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu mau lapor begitu banyak? Pelan-pelan deh, kita nggak punya uang. Semua alasan diberikan. Dia bilang kamu bisa masuk penjara. Penjara Papua New Guinea nggak ada kunci loh, masuk nggak keluar lagi katanya. Wah, itu saya bilang nggak apa-apa dah, udah. Pokoknya apalagi saya punya akuntan orang India. Dikasih tahu digoyang-goyang kepala. Jadi goyang-goyang kepala saya nggak tahu betul boleh atau enggak, saya nggak tahu, pokoknya digoyang kepala. Dia bilang saya kirain kamu bayar saya untuk mengirit pajak, kok sekarang kamu mau suruh saya bayar pajak katanya. Dia goyang kepala terus. Oke, saya bilang nggak apa-apa, stop geleng, kerjakan aja. Saya bilang tutup buku, laporkan semua pajak itu yang 10 tahun kita colong. Akhirnya kita membuat keputusan untuk melapor. Nah, pada waktu itu saya mempunyai fasilitas di bank kira-kira 3 juta US dollar. Jadi saya boleh pakai sampai 3 juta US pinjaman uang bank. Jadi 10 tahun saya dagang, 10 tahun saya nggak pernah ngeliat neraca saya atau buku bank, neraca bank saya itu biru warnanya. Mungkin kalian punya biru semua ya. Saya punya merah. 10 tahun merah terus karena pakai uang bank terus. Dan 10 tahun sebelumnya waktu saya kerja dengan ipar saya juga diajarin merah lebih bagus. Kalau kamu bisa pakai uang bank, kamu baru pinter dagangnya. Jadi nah itu pola pikir yang kadang-kadang
salah masuk, selamanya jadi salah dalam pikiran kita bahwa kita merah tuh bagus. Ya. Tapi kalau kita kaya nggak ada salahnya, nanti kita pelajarin. Tuhan sangat senang kalau kita kaya. Gitu. Nggak harus merah. Nah, waktu itu ngambil keputusan itu kita masih merah $3 juta. 1 bulan setelah kita membuat keputusan itu, ajaib datang. Neraca saya tiba-tiba biru. Dan lebih dari $1 juta lebih. Wah, dari 3 juta merah jadi 1 juta, berarti penambahannya 4 juta lebih dong. Ya, 4 juta lebih berarti 40 miliar lebih. Dalam 1 bulan. Tuhan kita hebat. Tapi saya masih sombong. Belum habis, masih seru nih. Saya masih sombong. Karena waktu itu saya masih muda, saya masih suka di luaran, saya masih nakal, saya suka diundang ke nightclub, cewek saya disodorin terus, kemana-mana saya ke Hong Kong, ke Taiwan, di mana-mana saya disodorin, ya. Dan hampir saya punya perkawinan di situ pecah sama istri saya, ya, karena saya terlalu banyak waktu di luar. Dan istri saya bilang, udahlah, lu bawa aja semua perusahaan sama uang, saya nggak perlu you balik lagi. Karena dia waktu itu di Singapura. Ya, anak-anak waktu saya masih SD semua saya kirim semua ke Singapura sekolah supaya mereka bisa belajar Mandarin, Chinese. Ya, dia bilang lu kalau lebih doyan uang sama bisnis lu, udah nggak usah balik. Hampir digituin saya, hampir diusir. Terus gitu, saya bilang sama akuntan saya bilang, kok heran ada ini, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Saya bilang kita tes Tuhan, saya bilang, coba lihat Tuhan itu ada nggak? Ya, gimana ngetesnya? Dia bilang, oke, kita semuanya masih fasilitas 3 juta lebih, kita punya plus 1 juta lebih, berarti kita punya uang 4 juta lebih boleh dipakai. Kamu tolong bayar semua utang-utang kita ke bank, ke mana, ke supplier dari Hong Kong, China, di mana-mana, semua seluruh negara kamu bayar yang adanya. Dibayar semua. Ya. Dan semua supplier saya kaget karena si Wahyu biasanya minta utang 60 hari, 90 hari, kok sekarang mau bayar cepet-cepet katanya. Semua supplier kaget. Dalam 1 bulan Mei, ya, itu Maret waktu saya bikin komitmen, April kita ngelihat itu, Mei 1 bulan kemudian ngelihat setelah bayar sampai 0, nggak pernah saya dagang dalam 20 tahun itu, kerja 10 tahun dan saya dagang 10 tahun, nggak pernah ngelihat bahwa nggak utang orang 1 sen pun nggak sampai 0, nggak pernah. Tapi uang di neraca masih biru 1 juta lebih. Ya. Udahlah pas bebaskan semua utang, masih uang itu ngelari. Dari situ saya tahu Tuhan kita itu hidup. Saya yang nakal ditangkap dengan cara begitu. Dari situ saya langsung berpaling 180 derajat. Ya, jangan 360 balik lagi ke nightclub lagi, tapi saya 80 derajat. Semua yang di belakang itu kita nggak ngelihat lagi. Langsung fokus kita ke mata Tuhan aja. Di situ saya berubah. Dari situ bulan 8 datang asesmennya untuk bayar pajak, bahwa saya boleh bayar pajak itu. Bayar pajak juga mesti ada asesmennya kalau di luar negeri. Setuju nggak dia, Pak? Dia setuju untuk saya bayar. Udah, saya bayar punya uangnya. Ya, lintangan pertama liwat dong, karena saya punya CEO kan khawatirnya nggak punya uang. Itu udah dibebasin sama Tuhan. Punya uang untuk bayar pajak. Akhir tahun kita tutup buku. Nah, Januari, Februari saya lagi cuti sama keluarga saya, kita lagi main ski di mana, di luar negeri, di Amerika atau di mana, diteleponin sama saya punya CEO katanya, wah, saya udah tutup buku katanya, mujizatnya lumayan doang dia bilang, sebenarnya bukan main, tapi dia bilang lumayan katanya. Apa Gus katanya, saya bilang, dia bilang kita tutup buku, keuntungan kita melebihi waktu kita 10 tahun semua ditambahkan, waktu kita masih nyolong pajak, itu 10 tahun semua ditambahkan, dalam waktu yang tahun lalu itu kita untungnya lebih besar dari 10 tahun. Jadi saya mau bayar pajak 1,5 juta, saya dikasih berkat $10 juta untungnya tahun itu. Sebelumnya nggak pernah 1 juta pun nggak pernah saya untung begitu banyak. Makanya dikasih meremnya 10 tahun, saya udah tahu itu lebih dari 10 tahun saya waktu masih nyolong. Nah, itu mujizat Tuhan dalam hidup saya, merubah hari ini saya punya pola pikiran saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu ada. Amen. Nah, dari situ saya keluar dari bondage. Karena kalau kita masih nyolong, masih kita nggak benar-benar dalam hidup kita, itu seringkali kaki kita satu di situ, kaki satu lagi di sini. Jadi mau naik kereta, satu mau naik kereta, satu masih mau di darat. Ya, naik perahu juga begitu. Satu mau di darat, satu mau naik perahu. Seringkali kita bisa jatuh. Tapi kalau kita keluar dari
jeratan iblis itu, uang kasih aja. Kalau dia mau uang, kasih aja. Hari ini kalau iblis menggoda saya mau kasih double, saya kasih 3 kali lipat, biar dia ngibrit gitu. Itu kerjaan kita, sebagai anak Tuhan itu. Jangan kita dijerat terus sama iblis, karena uang itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjerat kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana kita bisa sukses sebagai anak Tuhan. Amen. Nah, sejak saya keluar dari jeratan itu, wah, hidup saya langsung berubah. Ya, Tuhan langsung berbicara kepada saya, my yoke is easy. Wah, saya dengar firman itu, saya tahu Tuhan maksudnya apa. Jadi kerjaan Tuhan cuma mau kita supaya menjadi saksi Dia kemana-mana sebanyak mungkin, ya, mengabarkan Injil yang terbaik untuk Dia. Dan saya bilang, Tuhan, saya bisa mengerjakan itu. Saya tahu Tuhan mau saya melakukan ini hari ini. Ya. Tapi setelah itu semua pekerjaan saya Tuhan yang handle. Keuntungan saya semua Dia yang handle. Saya serahkan, nih saya punya anggaran ini, saya punya keuntungan mau tahun ini saya mau untung segini, saya serahkan ke dalam tangan Dia. Dan seringkali semua anggaran kita itu terjadi. Amen. Ya, jadi jangan membiarkan setan keep us in bondage, ya, diikatnya. Setiap kali kita membawa seseorang kepada Kristus, kita mengambil penghasilan potensial dari tangan si setan. Ya, nomor 5, Tuhan ingin Anda makmur supaya bisa menolong orang miskin. Ya, Amsal 19:17 tadi kita baca, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya. Jadi kalau kita kasih utang ke Tuhan, memberikan orang miskin seperti kasih utang kepada Tuhan. Kalau kita kasih utang kepada Tuhan, masa kita takut Tuhan gak balasin sih? Yes or no? Tuhan pasti bayar kembali dong. Gak bakalan Tuhan tekor sama kita. Ya. Jadi untuk kita bisa menjadi berkat, Anda harus lebih dulu diberkati. Untuk bisa menolong orang miskin, Anda tidak bisa sama miskinnya dengan mereka. Ya, makanya kalau kamu lihat gereja baik atau enggak, kamu lihat pendetanya. Kalau pendeta miskin, itu something wrong. Halo? Tidak betul ini. Bagaimana dia miskin mau mimpiin kalian supaya kalian jadi kaya? Betul enggak? Something is wrong. Kalau kamu pergi ke gereja, pendetanya benar miskin, sampai enggak makan pun susah, atau kalian harus kasih beliin beras segala, itu something wrong. Dan kalian harus cari gereja yang lain, ya, karena susah. Ya. Dan hari ini saya nggak bisa sharing ini kalau saya tidak mengalami dengan kerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak berani. Kalau saya masih terjerat, saya masih belum bayar pajak, saya nggak berani naik ke mimbar ini. Naik ke mimbar, setan ketawain saya. Lu so tahu, masih bayar pajaknya belum, mau naik ke mimbar. Ya kan, seringkali kan kita begitu kan. Kita mau ke gereja hari Minggu diketawain sama setan. Lu ke gereja ngapain? Lu kan belum benar hidup lu. Itu godaan setan, no? Semuanya kita digoda gitu. Tapi kalau kita sudah lepas dari dia punya jeratan, hidup kita sudah benar, man, we can do so many things for God. Haleluya. Ya. Nomor 7, nomor 6. Tuhan ingin Anda makmur supaya Anda bisa menghormati dan memuliakan Dia. Ya, kita baca di Amsal 3 ayat 9-10, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama ini mengenai buah sulung. Ya, kalian mungkin sudah diajarin buah sulung, saya nggak mau bahas di hari ini. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. So when you honor God with all your first fruit, ya, Tuhan bisa bikin sampai meluap, ini air sampai muncrat-muncrat keluar itu. Gitu. Berkatmu akan muncrat-muncrat. Nah, kalau udah muncrat-muncrat, kamu pasti orang yang di samping kamu juga kena dapat munceratan. Itu anaknya. Kalau nempel sama orang yang diberkati. Ya enggak? Ingat Peter waktu lagi mancing. Mancingnya sampai begitu banyak, hampir kapalnya nyelam, sampai tenggelam. Terus dia panggil teman-teman yang dekat samping dia, semua dapat berkat, dibagi-bagi ikannya. Kalau dia nggak bagi-bagi, tenggelam perahu dia. Nah, tempelin aja orang kalau yang diberkati, belajar dari mereka. Kalau perlu undang mereka makan, biar kita yang bayar, biarpun dia kaya, kita undang, kita belajar dari dia, kita dengar, pasti kita dapat berkat. Muncratan dia, begitu aja udah cukup. Okay? So, relax ya. Are you okay?
Ya, berikan saya waktu ini, malam ini kita penting sekali. 7, Tuhan ingin Anda makmur supaya bisa meninggalkan harta warisan untuk keluarga. Ya, Amsal 13:22 mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kalau hukum dunia mengatakan bahwa mungkin anak-anak harus memelihara orang tua kita di mana mereka masa tua. Tapi secara Alkitab terbalik, kita disuruh untuk supaya kita sukses dan makmur, supaya kita bisa meninggalkan harta warisan kepada anak dan cucu kita. Jadi pikiran itu harus ditaruh sini. Jangan bilang, oh aku sudah tua nih, ini anak saya yang mesti kasih gue uang nih tiap hari. No. Start with now when you are young, thinking that one day I'm going to give my inheritance to my children, to my granddaughter, my grandsons. Ya. Pola kaya begitu yang akan membuat kalian kaya dalam hidup kalian. Tapi kalau pola kita, nanti kalau gue tua pasti nih gue punya cucu banyak, punya anak, nanti gue pasti dikasih uang terus. Itu udah pola miskin. Terbalik. Halo? Itu sebabnya ketika kita terlibat dalam pembangunan gereja, kayak ada building fund, ya, kita tidak hanya memikirkan kebutuhan kita saat ini, tapi kita memikirkan untuk generasi yang kemudian. Ya, so that is good for you to put money into building fund untuk pembangunan gereja. Ya, nomor 8, Tuhan ingin Anda makmur untuk membuktikan ketulusan kasihmu. Benar nggak sih kamu tuh sebenarnya kasih kepada Tuhan? Ya, 2 Korintus 8 ayat 8, Paulus berkata, memberilah untuk membuktikan ketulusan hatimu atau kasihmu. Ya, engkau berkata bahwa engkau mengasihi seorang. Ya, apa yang sudah engkau buat untuk orang itu? Buktikan. Engkau sudah berkata bahwa engkau mengasihi Gorontalo. Ya, karena kalian orang Gorontalo. Ya, tetapi apa yang telah kalian perbuat untuk Gorontalo? Coba flashback, coba kan udah bikin apa aja untuk Gorontalo? Kalian sudah nanam apa di Gorontalo yang bisa memberkati kota ini? Ya, kalau belum, you got to think back and start doing it. Ya, ada kata-kata yang tadi pagi saya bilang, seringkali kita ada, we can give without loving, but we can't love without giving. Jadi kita bisa mengasihi memberikan seseorang sesuatu, tapi sebenarnya kita nggak mengasihi dia. Contohnya kalau kita diundang ulang tahun, mau nggak mau kan kita mesti beri kado. Tapi belum tentu kita mengasihi orang itu, cuman karena respect, diundang masa nggak bawa tangan kosong gitu. Ya, nah, tapi kalau saya sudah mengasihi anak istri saya semua, tiap kali saya keluar negeri, tiap kali saya kemana, saya selalu membelikan oleh-oleh. Ya, karena kalau saya sudah mengasihi mereka, saya nggak bisa stop untuk memberikan itu. Waktu saya pertama kali punya cucu saya yang pertama, saya waktu keluar negeri ke Jerman, ke Amerika, saya belikan bajunya dari umur 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, sampai dia umur 2, semua udah komplit. Saking senangnya punya cucu, gitu, dan saking sayangnya sama cucu. Ya, sampai anak-anak yang lain ngiri, sekarang udah punya cucu, kita nggak bagian lagi nih katanya. Ya, dan seringkali saya belikan mereka barang bagus-bagus sampai kredit card saya udah nggak bisa gesek lagi. Tapi senang karena kita mengasihi. Nah, itu contohnya kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita nggak bisa stop untuk memberikan, mengorbankan, memberikan, sacrifice again and again. You just don't stop doing it. Itu dia katakan di sini. Amen. 9, Tuhan ingin Anda makmur supaya Anda bisa memimpin dan mempengaruhi masyarakat. Oh, ini hebat lagi nih. Ya, Ulangan 28 ayat 11-13, kalian boleh baca di rumah. Jadi kita ambil contohnya Bill Gates, ada orang yang paling kaya. Tadi pagi saya bilang yang mempunyai Apple Computer, Microsoft, iPhone, ya itu Bill Gates. Dia punya kekayaan kira-kira 50-60 miliar dolar. Ya. Tapi dia ini memberikan 120 juta kepada di Amerika untuk sekolah-sekolah yang miskin di Washington. Tapi yang hebat lagi, dia memberikan yang lebih banyak lagi, 210 juta ke universitas di Inggris. Dia orang Amerika, diberikan di Inggris. Ya. Nah, kemudian dia memberikan 1 miliar dolar ke sekolah-sekolah orang negro, yang orang-orang hitam yang lebih miskin lagi di Amerika semua. Nah, dan dia memberikan ini karena dia orang Yahudi, itu dengan makna-makna yang tertentu. Karena dia tahu tiap kali kalau orang bersekolah, mereka akan memakai komputer. Nah, kalau beli komputer, dia ngarepin satu aja. Tadi pagi saya bilang, di India salah satu yang dia invest paling besar, ya, ada satu kota di Bangalore di India,
Itu seperti Silicon Valley-nya Amerika. Ya, diberikan pendidikan komputer di situ untuk orang India, percuma-cuma, semua dibayarin oleh dia. Tapi targetnya India itu lebih dari 1 miliar orang seperti Cina, ya, di bawah Cina. Dia membayangin satu hari setiap orang India satu rumah ada satu komputer, dia udah seneng. Karena tiap komputer itu pakai program dia Microsoft. Dan kalau mereka pakai Apple punya, dia lebih seneng lagi. Dan satu hari mereka bisa pakai iPhone, dia lebih seneng lagi.